Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masih saya akan berbicara tentang hukum tabur tuai. Wow. Ya, yang lalu saya pernah bercerita bagaimana kenapa kita harus hidup dalam hukum tabur tuai dan dimulai dari menabur terlebih dahulu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita warga kerajaan seperti apa yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10, memang ini sudah menjadi bagian kita untuk mengerjakannya. Nah, tapi sekarang yang saya pingin membukakan kita semua dari perenungan hukum tabur tuai tersebut, karena beberapa saudara pasti berkata, "Ya, saya setuju, amin." Tapi pertanyaannya, harus dimulai dari mana kita melakukan hukum tabur tuai tersebut, khususnya di mana kita harus memulai menaburnya. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-35, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita dari pemberitaan firman Tuhan ini, kita harus sadar bahwa banyak orang di dunia ini bisa berbuat kebaikan. Tapi di dunia ini semuanya selalu hitung-hitungan untung dan rugi. Mereka mau berbuat kebaikan, tapi mereka ingin mencari keuntungan buat diri sendiri. Mereka menuntut ada jasa yang akan kembali kepada dirinya. Tapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, justru dari pemberitaan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Oleh sebab itu, jangan berhenti kepada kita menabur untuk kebaikan saja. Tapi kita harus sampai ke level untuk hal yang pertama, yaitu menabur dengan kasih. Wow, puji Tuhan. Artinya saudara menabur karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara kita seiman yang akan kita tolong. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, waktu kita menabur dengan kasih, dengan kemurnian hati, saya percaya taburan kita akan menjadi berkat. Wow, puji Tuhan. Ya, seberapa banyak kita selalu mengukur segala sesuatunya dengan uang. Tapi hari ini saya mau katakan dunia membutuhkan bukan hanya uang, tapi dunia membutuhkan kasih. Haleluya. Mulailah menabur dengan kasih, maka saudara akan menjadi berkat. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang harus kita tabur, saudara terkasih dalam Tuhan? Mazmur pasal 126, ayat yang kelima sampai dengan yang keenam berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara,
ya yang saudara harus tabur, yaitu sukacita. Haleluya. Sebab bukankah waktu saudara mengalami Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, maka hidup saudara sudah diubahkan. Dan saya percaya kita yang sudah mengalami Tuhan, ada sukacita surga yang mengalir dalam hidup kita. Nah, inilah saatnya apa yang saudara dapatkan dari Tuhan, saudara bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar saudara ketemu saudara bisa terlihat dia tersenyum, bisa terlihat wajahnya itu bisa terlihat dia wajahnya itu seakan-akan tidak ada masalah, tapi mungkin mereka semua itu sedang bersandiwara, hatinya mungkin sedang menangis, hatinya sedang sedih, mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Oleh sebab itu kehadiran saudara yang adalah putra-putri kerajaan Tuhan, yang adalah terang yang ada di dalam hidup saudara, bagikan itu melalui sukacita surga yang saudara-saudara terima. Tabur itu sukacita yang saudara akan impartasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita tabur yang ketiga? Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi embunnya. Aku akan memberi semua itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Haleluya. Kata-kata firman Tuhan ini dimulai, melainkan aku. Akunya ini hanya huruf besar. Jadi artinya Tuhan sendiri akan menabur damai sejahtera. Dan saudara, kalau dia sang raja saja mau memulai dengan memberikan damai sejahteranya, maka saudara yang adalah juga anak-anak Tuhan, bagikan shalom, bagikan damai sejahtera tersebut juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Jangan pernah berpikir untuk yang jauh dulu, mulailah dari yang dekat. Di mana? Dengan pasangan hidup kita, dengan suami kita, dengan istri kita, juga dengan anak-anak kita, anak dengan orang tua. Saudara, mulailah dalam keluarga saudara terlebih dahulu. Bagikan damai sejahtera. Waktu saudara pulang ke rumah, pasangan saudara sedang menantikan saudara dengan sebuah kerinduan karena saudara pembawa damai. Anak-anak saudara juga akan bersuka cita waktu saudara pulang ke rumah. Jangan sampai waktu saudara pulang ke rumah, anak-anak kita ngumpet semuanya karena ketakutan. Haleluya. Istri kita pun juga jadi nggak sejahtera atau pasangan kita nggak sejahtera waktu saudara pulang ke rumah. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, biarlah hidup saudara selalu memancarkan terang Tuhan melalui damai sejahtera yang saudara akan bawa selalu kemanapun Tuhan mengutus saudara, baik keluarga saudara, baik lingkungan pekerjaan saudara, baik lingkungan studi saudara, baik lingkungan pelayanan saudara. Saudara selalu membawa damai yang datang dari Tuhan, yang selalu mempersatukan, yang selalu membangun, yang selalu memberkati. Wow, itulah sesuatu yang datang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, 3 hal ini saudara pegang, dan saya percaya taburan-taburan ini akan menjadi berkat. Haleluya. Tuhan akan menolong kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Tuhan, kami sudah belajar tentang hukum tabur tuai. Dimulai dari menabur. Dan kami mau berkata, kami siap Tuhan. Kami mau Engkau pakai kami. Biarlah kami menjadi saluran berkat. Khususnya kami bisa menabur selalu. Mengimpartasikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, yaitu hidup kami memancarkan kasih Tuhan. Kami juga bisa memancarkan sukacita yang datang dari surga. Kami juga bisa memancarkan ada damai yang kami bawa ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.